saudarinya dibonceng laki-lakinya bukan muhrimnya, nggak peduli, biarkan aja. Istrinya, mohon maaf, istrinya dibonceng laki-laki, mbah iku Gojek, mbah iku Grab, entah itu apapun, dibonceng no. Anda tidak cemburu, tidak ngurus, lalai. Ini surat Al-Munafiqun, gambaran orang-orang yang munafik. Dhuhruddinul muayyad biduhurin Nabi Ahmad, ya hana Nabi Muhammad, dalikal fadlu minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan iman kepada Allah, berupa kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Tidak ada kenikmatan di muka bumi ini, tidak ada mutiara, tidak ada perhiasan yang lebih agung, yang membuat kebahagiaan dunia sampai akhirat seperti kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita dengan dua kalimat ini, dan Allah matikan pula dengan dua kalimat ini, dan kita bertemu dengan Allah dan Rasulullah tetap dengan dua kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka tiada lain penjagaan kita dengan dua kalimat ini penting. Sebab musuh yang ada di hadapan kita ada yang tampak dengan kedua bola mata, ada pula dengan yang kasat mata atau tidak tampak. Musuh yang tidak tampak jelas Allah firmankan di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad terangkan di dalam hadisnya, dan para ulama beberkan di dalam kitab-kitab, yang mana kitab salaf diantaranya kita membahas tentang bagaimana menuju keselamatan dalam kitabnya Nasaih Diniyah yang diajarkan oleh Al-Imam Abdullah bin Abi al-Haddad, yang mana beliau mengutip daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu, untuk kalian wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Kalian orang-orang yang beriman, jangan sampai harta-harta kalian, fasilitas kalian, rumah kalian, kendaraan kalian yang membuat kita nyaman di dunia ini, termasuk daripada wala auladukum, termasuk anak-anakmu, an dzikrillah, untuk mengingat Allah, untuk patuh kepada Allah. Jangan sampai kita terlena menjaga harta, menjaga anak-anak, namun lupa zikir kepada Allah, namun lupa taat kepada Allah, namun lupa mengerjakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi di dalam ayat ini, pengertiannya, kita kadang ini lebih memilih jaga toko daripada datang majelis taklim. Kita lebih mementingkan duniawi, bertemu dengan orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan Allah dan Rasulnya, daripada hadir di kebaikan-kebaikan yang telah Allah sediakan untuk kebahagiaan dunia akhirat. Berapa banyak orang yang jauh dari tempat ini, namun Allah telah memilihnya sehingga bisa hadir. Anda dipilih oleh Allah
Anda digerakkan oleh Allah, Anda diundang oleh Allah, Anda diinginkan oleh Nabi Muhammad untuk duduk di majelisnya. Dan berapa banyak orang-orang yang dekat di sekitar sini, namun Allah tidak memilihnya, Allah tidak menghendakinya, sehingga dia tidak dapat hadir untuk bersama-sama kita duduk di majelisnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Introspeksi. Di dunia ini kita introspeksi. Apa sebab kita terhalang untuk sholat 5 waktu di masjid? Apa yang membuat kita terhalang sehingga Allah tidak mengizinkan kita sholat di masjid? Apa yang membuat kita sehingga tidak dapat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Kita melangkah di tempat yang jauh mampu. Nastaghfirullah. Kita memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ringankan jasad kita menuju ke Baitullah, ke rumah-rumah Allah, sehingga kita ringan pula ketika menghadap Allah dan mudah pula ketika melihat wajah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anak-anak kalian lupa saking cintanya kepada anaknya sehingga lebih mementingkan nafsunya cinta kepada anak daripada menegakkan kewajiban. Kata Rasulullah, humud dayyus. Dayyus. Tahu dayyus? Duduk jayus loh ya. Eling jayus ora? Jayus Tambunan. Terus kami miskin saiki. Koruptor terkelas kakap. Dayyus. Enggak, dayyus siapa? Bapak-bapak yang tidak cemburu kepada istrinya, bapak-bapak laki-laki yang tidak cemburu kepada putrinya, ketika istrinya, ketika putrinya, ketika saudarinya bermaksiat, dia tutup mata, tutup telinga. Humud dayyus. Dayyus. Gak peduli dia. Ini saudarinya dibonceng laki-lakinya bukan muhrimnya, gak peduli, biarkan aja. Istrinya, mohon maaf, istrinya dibonceng laki-laki, mbah iku Gojek, mbah iku Grab, entah itu apapun, dibonceng no. Anda tidak cemburu, tidak ngurus, lalai. Ini surat Al-Munafiqun, gambaran orang-orang yang munafik. Di dalam wujudnya dia zahir sholat, Anda lalai. Bapaknya ada di majelis taklim, anaknya ada di warung kopi. Berapa banyak seperti itu? Abangnya berada di majelis sholawat, adiknya berada di warung-warung klub malam. Faliyadzubillah min dalik. Anda gak cemburu. Berapa banyak bapak-bapak yang membiarkan istrinya membuka auratnya? Berapa banyak kakak-kakak yang membiarkan saudari-saudarinya membuka auratnya, putri-putrinya membuka aurat, gak pakai jilbab, dibiarkan. Faliyadzubillah min dalik. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang membuat demikian, maka merekalah orang-orang yang merugi. Anda rugi, percuma. Majelis taklim, Anda berada di majelis taklim, anak-anak Anda kemana? Saudara Anda kemana? Sudahkah menegakkan kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Belum, percuma. Apa asar Anda datang di majelis taklim? Apa bekasnya, dampaknya Anda datang di majelis taklim? Majasatul Itsnain saat ini usianya sudah 14 tahun sekarang. Saya duduk di tempat ini 14 tahun sudah. Kadang-kadang sedih, jamaah yang hadir di sini silih berganti, tapi tidak membawa dampak kepada keluarganya. Namun kesemua itu, saya tidak pernah menyalahkan jamaah. Saya tetap menyalahkan diri saya pribadi. Sebagaimana ini ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu, ketika terjadi sesuatu kepada umat, orang yang didakwai, tidak ada dampak, yang disalahkan dirinya.
sebagaimana beliau ketika berangkat di Taif dilempari batu. Malaikatul Jibal, malaikat yang diperintahkan oleh Allah menjaga gunung, menawarkan kepada Rasulullah, akan aku angkat gunung ini dan aku akan timpakan kepada mereka yang melempari engkau, wahai Rasulullah. Apa jawab Muhammad? Yang salah bukan mereka, yang salah aku. Mungkin dakwahku kurang pas, mungkin hatiku kurang ikhlas. Itulah wujud daripada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Mudah-mudahan Allah memberikan keikhlasan di dalam hati saya, sehingga ilmu yang saya sampaikan mudah-mudahan diberi kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga antum yang mendengarkan mudah-mudahan bisa mudah untuk mengamalkan dan membuat ilmu ini semakin bermanfaat untuk menegakkan daripada panji-panji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.